Video pembelajaran ini akan membahas tentang cara diagnosa penyakit parasiter pada ikan air tawar, air payau, dan air laut dengan menggunakan metode pemeriksaan natif, konsentrasi, dan ulas darah. Langkah pertama, yaitu pengambilan dan transportasi sampel. Dalam mentransportasikan sampel ikan hidup, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan styrofoam, jumlah dan ukuran sampel, rasio air terhadap udara, dan pengkodean sampel. Lakukan pengerokan pada permukaan tubuh, sirip, hingga ekor secara hati-hati dengan menggunakan skalpel ke petri dish dan tambahkan Aquades secukupnya. Selanjutnya, lakukan pengambilan organ insang untuk dilakukan pemotongan pada bagian lamela hingga diperoleh satu lembar lamela insang yang diduga terserang penyakit. Tambahkan Aquades secukupnya dan lakukan pengerokan secara perlahan. Hasil pengerokan, bagian permukaan tubuh dan insang masing-masing diletakkan pada objek gelas yang selanjutnya ditutup menggunakan cover gelas secara perlahan dan setipis mungkin. Periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali hingga 400 kali. Lakukan diagnosa dan laporkan hasilnya. Bedah saluran cerna ikan uji dan sisihkan feses pada beker gelas. Tambahkan Aquades secukupnya. Setelah menambahkan Aquades pada sampel feses ikan uji, aduk hingga tercampur sempurna. Pindahkan ke tabung reaksi secukupnya hingga menyisakan ruang kosong dengan jarak 1 cm dari mulut tabung. Proses selanjutnya adalah melakukan pemutaran cepat menggunakan sentrifuge selama 2 hingga 3 menit dengan kecepatan 1500 rpm. Buang supernatan dan sisakan endapan di dasar tabung. Selanjutnya, tambahkan Aquades sekali lagi pada tabung hingga menyisakan ruang kosong dengan jarak 1 cm dari mulut tabung. Ulangi proses pemutaran cepat dengan durasi dan kecepatan yang sama. Setelah membuang supernatan, selanjutnya periksa endapan di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 hingga 400 kali. Lakukan diagnosa dan laporkan hasilnya.
Selanjutnya, cara diagnosa menggunakan metode konsentrasi dengan prinsip pengapungan. Sisa endapan dari metode pengendapan dapat digunakan kembali. Karena pada video ini menggunakan sisa endapan dari metode sebelumnya, maka sisa endapan di tabung reaksi langsung ditambahkan larutan NaCl fisiologis hingga batas 1 cm di bawah mulut tabung. Lakukan pemutaran cepat dengan waktu 2 hingga 3 menit dan kecepatan 1500 rpm. Setelah dikeluarkan dari sentrifuge, tambahkan larutan NaCl fisiologis hingga penuh tanpa membuang supernatan. Tutup dengan cover gelas dan tunggu hingga 5 menit. Ambil cover gelas tersebut, kemudian letakkan pada objek gelas dan amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 hingga 400 kali. Lakukan diagnosa dan laporkan hasilnya. Mengkondisikan ikan sampel dan mengambil darahnya dengan spuit berukuran 3 mili melalui vena caudalis. Setelah darah didapatkan, segera pindahkan ke tabung khusus EDTA. Ambil darah dengan pipet dan letakkan di atas masing-masing objek gelas. Ambil objek gelas lain, buat usapan darah yang tipis dengan sudut kemiringan sekitar 30 derajat. Keringkan pada alat slide drying bench hingga kering. Beri minyak imersi pada salah satu preparat darah yang telah kering. Amati preparat ulas darah segar pada mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Lakukan diagnosa dan laporkan hasilnya. Selanjutnya, cara diagnosa ulas darah dengan pewarnaan Giemsa. Ambil preparat darah yang lain dan fiksasi pada larutan metanol selama 3 menit. Jika telah difiksasi selama 3 menit, ambil preparat dan keringkan. Kemudian, masukkan preparat yang telah kering pada larutan pewarna Giemsa. Diamkan selama 30 menit. Bilas dengan mengalirkan Aquades pada preparat dan kemudian keringkan. Beri minyak imersi pada preparat tersebut. Dan amati preparat pada mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Lakukan diagnosa dan laporkan hasilnya. Buang limbah B3 pada wadah khusus. Harapannya, melalui video pembelajaran ini, penonton mengerti dan memahami cara mendiagnosa penyakit parasiter pada ikan air tawar, air payau, dan air laut menggunakan 3 metode yang berbeda.